slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Pembalap Muni VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, menyatakan Luca Marini belakangan ini sudah tidak menjalani latihan dengan para anggota VR46 Riders Academy. Uniknya, hal ini disampaikan Bezzecchi di sela ramainya gosip bahwa Marini akan pindah ke Repsol Honda di MotoGP 2024. Marini yang merupakan adik Valentino Rossi, merupakan salah satu anak didik pertama, The Doctor, di VR46 Riders Academy. Bezzecchi pun bergabung pada 2015, dan kedua rider ini sudah kerap bertandem bahkan sejak di Moto2. Musim ini adalah musim kedua mereka setim di kelas para raja. Marini sejatinya masih memiliki kontrak setahun lagi dengan Muni VR46 Racing Team. Namun, di sela seri Thailand dan Malaysia, ia dapat tawaran dari manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, untuk menggantikan Marc Marquez musim depan. Kabarnya, ia ditawari kontrak berdurasi 2 musim. Sulit bayangkan tak setim lagi dengan Luca Marini. Lewat Sky Sport Italia pada Minggu, 12 November 2023, Bezzecchi pun mengaku tak bisa membayangkan bakal punya tandem baru jika Marini benar-benar pergi. Namun, ia juga tak memungkiri bahwa belakangan ia sudah jarang berjumpa dengan Marini. Pasalnya, runner-up Moto2 2020 itu tak lagi berlatih dengan para anggota VR46 Riders Academy lainnya seperti Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Celestino Vietti, dan Andrea Migno. Marini dikabarkan mengganti staf pelatih fisiknya musim ini. Saya tak tahu bagaimana rasanya tanpa Maro sebagai tandem saya. Kami punya hubungan baik, karena sudah berteman bertahun-tahun. Namun, belakangan kami jarang bertemu karena ia tak lagi latihan dengan kami. Pasalnya, ia mengubah semua persiapannya dan sedikit menjauh, ujar Bez. Meski begitu, Bezzecchi memberikan dukungan kepada Marini jika ia memang berniat pindah ke Repsol Honda. Menurut Bez, memang sudah seharusnya Marini menerima tawaran dari sebuah tim pabrikan. Apalagi, Honda dikenal memiliki sumber daya yang mumpuni untuk bangkit dari keterpurukan. Masa depan Luca tidak terlalu bikin saya cemas, karena ia memang mengambil keputusan-keputusannya sendiri. Jika ia dapat kesempatan ini, memang lebih baik mengambilnya. Pasalnya, kita ini bicara soal tim pabrikan Honda, ucapnya. Honda adalah raksasa di dunia motor. Jika Luca memang akan pindah, maka saya akan bahagia untuknya. Jika tidak, maka saya juga akan senang. Pungkas Bezzecchi, yang awal musim ini juga sempat punya kans hengkang dari Muni VR46 Racing Team demi membela Prima Pramat Racing. Meski pengumuman resmi kepindahannya ke Repsol Honda belum dirilis, Luca Marini menyatakan bahwa membawa Honda kembali ke masa jayanya di MotoGP akan menyajikan sensasi luar biasa. Seperti yang diketahui, saat ini Honda sedang terpuruk. Sejak Sabtu, 11 November 2023, di Sepang, Malaysia, Marini dan manajemennya sangat santer dikabarkan menjalani negosiasi dengan manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig. Honda Racing Corporation, HRC pun gosipnya menawarkan kontrak 2 musim. Marini yang juga adik Valentino Rossi, berpotensi besar menggantikan Marc Marquez, dan bertandem dengan juara dunia Moto3 2017 dan MotoGP 2020, Joan Mir. Ia juga berharap bisa memberikan bantuan kepada Honda agar bisa bangkit dari masa kelam. Impian bahwa Honda kembali berjaya, seperti yang diketahui, Honda saat ini sedang krisis performa, dan kepergian Marquez ke Gresini Racing membuat mereka pusing mencari rider mumpuni yang bisa jadi penggantinya. Namun, Puig tampaknya melihat potensi itu dalam diri Marini. Ini bukan keputusan yang sederhana. Meluncurkan ulang Honda bakal luar biasa, akan jadi target besar, dan sebuah impian. Namun, ini tidak mudah, ungkap Marini lewat Sky Sport Italia pada Minggu, 12 November 2023. Di lain sisi, Marini yang dikenal dengan karakternya yang Wolves, juga mengaku sama sekali tak punya beban atau tekanan mental dengan mengambil alih posisi Marquez yang merupakan 8 kali juara dunia. Yang penting kerahkan usaha terbaik. Apakah saya akan mengendarai motor Marc?
Saya tak pernah berpikir dengan cara itu, ketika Anda membela sebuah tim. Anda tak pernah berpikir siapa pemilik motor itu sebelumnya, ungkap pembalap Italia berusia 26 tahun ini. Seperti tahun ini, di Muni VR46, saya punya motor lama Pecco Bagnaia, tetapi saya tak memikirkannya. Bagi saya, itu adalah motor Ducati saya, dan saya mencoba mengeluarkan usaha terbaik saya demi bekerja 100%, pungkas Marini. Pengumuman bergabungnya Marini ke Repsol Honda kabarnya masih harus menunggu sampai Muni VR46 Racing Team mendapatkan penggantinya. Fermin Aldeguer dan Fabio Di Giannantonio pun jadi kandidat terkuat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bursa transfer MotoGP 2024 kembali memanas dengan kabar terbaru di mana Luca Marini akan hijrah ke Repsol Honda tahun depan. Luca Marini dirumorkan akan pergi dari Muni VR46 untuk menggantikan peran Marc Marquez dan menjadi tandem Joan Mir di Repsol Honda pada MotoGP 2024 mendatang. Kabar tersebut pastinya cukup mengagetkan. Pertama karena Luca Marini masih punya kontrak di tim milik Valentino Rossi tersebut untuk MotoGP 2024. Alasan lainnya, Luca Marini akan meninggalkan motor Ducati Desmosedici untuk Honda RC213V yang jelas-jelas tidak cukup kompetitif selama beberapa musim terakhir. Menanggapi kabar tersebut, Marc Marquez pun mengaku senang Luca Marini mendapatkan kesempatan untuk membela tim pabrikan. Hanya saja, Marc Marquez juga memberikan tanggapan yang cukup menohok untuk adik tiri dari musuh bebuyutannya tersebut. Iya, Marini akan menghadapi tantangan besar meninggalkan Ducati yang sangat kompetitif seperti milik tim kakak tirinya, ucapnya dikutip dari Jipon, Rabu, tanggal 15 November tahun 2023. Akhir-akhir ini rumor makin sering menyebut nama Marini, dan kalau itu benar maka saya hanya bisa mengucapkan semoga beruntung untuknya, tambah Marc. Juara dunia MotoGP 6 kali itu sendiri mengaku tidak mengerti kenapa Marini mau bergabung dengan Honda apalagi harus meninggalkan motor Ducati yang kompetitif. Bukan sentimen yang aneh, mengingat Marc punya pengetahuan intim soal kesulitan yang dihadapi pabrikan asal Minato, Jepang tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu alasan utama kenapa ia mau bergabung dengan Honda. Saya memilih motor yang kompetitif sementara ia memilih untuk pergi ke proyek yang butuh banyak waktu, kata Marc. Tapi kadang sesuatu yang tampaknya pasti dari luar akan berbeda kalau dilihat dari dalam. Makanya lebih baik tanya langsung saja kepada Marini. Lanjutnya, upaya Marini untuk membantu pengembangan Honda RC213V pun akan dibantu oleh hak konsesi yang akan diberikan kepada pabrikan asal Minato, Jepang tersebut. Hanya saja, tidak diketahui apa saja keistimewaan yang akan diberikan kepada Honda, serta Yamaha, lewat hak konsesi tersebut untuk bisa membantu mereka lebih kompetitif. Makanya, hal tersebut tidak cukup untuk membuat Marc bertahan pun saat ia mengetahui kabar tersebut lebih awal. Saya tidak tahu apa rencana mereka Honda untuk tahun depan dan masa mendatang. Honda akan kembali ke puncak baik itu bersama saya ataupun tanpa saya, tukas Marc. Tapi mereka butuh waktu, saya sudah tahu dari 2 bulan lalu kalau mereka akan mendapatkan konsesi dan hal itu tidak mengubah rencana saya untuk pindah tutupnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.